Baik, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk mata kuliah etika profesi gitu. Tidak terasa kita sudah masuk materi yang ke-13 gitu ya. Berarti kita tinggal 2 pekan lagi, 2 materi lagi kita sudah menghadapi UAS gitu ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita semua nanti pada saat UAS bisa ikut gitu ya melakukan kegiatan tersebut. Oke, Amin, amin. sebelum perkuliahan dimulai, teman-teman, saya ingatkan juga untuk aktivitas di e-learning IBM ya, untuk mendownload materi perkuliahan, mengerjakan tugas, menanggapi forum dan presensi gitu, karena itu menjadi bagian dari aktivitas perkuliahan teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, saya akan share screen ya. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan banyak membahas mengenai etika komunikasi bisnis, etika komunikasi organisasi, dan etika komunikasi massa, gitu ya. Nah, dalam konteks dunia komunikasi, terutama di masyarakat, 3 hal ini yang mungkin banyak yang dilakukan gitu ya kaitannya. Kalau kita bicara tentang komunikasi organisasi, di kita banyak sekali organisasi gitu ya. Sehingga kita perlu ada bagaimana etikanya untuk dalam berkomunikasi. Dalam bisnis juga seperti itu, kaitan dengan ekonomi. Bagaimana kita menjaga attitude kita, moral kita, ketika kita dalam berhubungan dengan yang lain. Dalam komunikasi massa gitu. Nah, kalau saya bicara konteks komunikasi massa, berarti saya bicara tentang komunikasi yang dilakukan lewat media massa. Nah, kalau kita bicara media massa, berarti kita bicara tentang media audiovisual, televisi. Kita bicara media audio, radio. Kita bicara media cetak, majalah, koran, segala macam. Lalu kita bicara media online. Media sosial tidak termasuk dalam kategori media massa, karena berbeda. Dia masuk ke new media. Baik teman-teman semua, kita masuk ke materi yang pertama tentang komunikasi massa. Nah, bisa kita lihat ya dari slide ini. Memang kehadiran komunikasi massa itu biasanya gini. Kenapa sih harus ada etika dalam komunikasi massa? Kenapa sih harus ada aturan atau etika yang menyangkut dalam pemberitaan media-media massa? Ya, karena selama ini kita tahu ya dalam perkembangan media massa, terutama nih dunia televisi nih yang makin banyak diminati. Orang-orang sekarang mungkin kalau media cetak itu sudah agak kurang ya minatnya. Media online orang lebih banyak nonton secara virtual gitu ya. Cuma secara virtual, nonton televisi. Karena lebih mudah ditangkap semua panca indera gitu. Dan media online, media paling nggak mudah kita kan membaca apapun gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau tidak bijak atau ini bisa menimbulkan masalah gitu. Terutama pesan yang disampaikan atau informasi yang disampaikan gitu. Karena kan menimbulkan dampak yang bisa mengakibatkan dampak yang bisa negatif bisa positif juga gitu ya gitu. Akibat pemberitaan media gitu. Contoh nih, ini yang lagi rame nih. Misalkan kasus penyalahgunaan dana ACT ya, AC cepat tanggap itulah yang banyak disampaikan oleh para pejabatnya gitu ya. Buat para kita misalnya yang kita bisa donasi ke ACT menjadi loh, kok ternyata kayak gitu ya. Akan bukan efek yang lain gitu. Ya mungkin kita akan sementara menyetop dulu gitu dan pemerintah juga cepat tanggap gitu ya. 33 rekening di ACT kemudian dibekukan. Itu contoh gitu ya. Itu sebenarnya awalnya dari pemberitaan majalah Tempo gitu. Contoh. Baik, kalau kita bicara tentang etika media massa, tadi saya bilang kalau kita bicara media massa, komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan lewat media massa. Etikanya apa sih dalam komunikasi yang dilakukan? Sebenarnya tidak jauh dari kode etik jurnalis yang pernah kita pelajari bersama ya, gitu. Hanya kalau ini dalam konteks media massa, komunikasi massa. Pertama ada tanggung jawab, gitu. Artinya ketika kita seorang jurnalis atau wartawan
ketika membuat berita sesuatu itu harus bisa bertanggung jawab kepada apa? Terutama kepada Tuhan. Masyarakat profesi juga terhadap dirinya sendiri. Artinya berita yang dibuat itu memang fakta, kejujuran, bukan sesuatu kebohongan gitu. Dan tadi nih lihat nih, menghindari berita yang dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan orang banyak. Gitu. Tadi contoh misalkan ketika majalah Tempo mengangkat penyelewengan dana di ACT gitu ya. Ya mungkin selama ini ACT bergerak sosial, banyak membantu kemana-mana Palestina segala macam gitu. Tapi begitu ada penyelewengan misalkan, kalau mungkin tidak diungkap oleh media, mungkin bisa aja dana-dana umat yang dituju ACT mungkin lebih banyak lagi diselewengkan misalkan ya, kalau misalkan itu tuduhannya benar. Yang selanjutnya ada kebebasan pers gitu. Nah, memang pers punya kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya kebebasan tersebut harus dirasakan ini bukan kebebasan yang semena-mena, yang seluas-luasnya enggak, tanpa ada ini, tapi kebebasan bertanggung jawab, artinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian, nah karena kebebasan pers ini juga, pers kalau bisa tidak di bawah kendali atau kepentingan pihak tertentu. Nah itu kan idealnya seperti itu ya. Kalau di lapangan ya kita lihat ya, memang ada media yang masih pakai seperti ini, ada juga media yang susah gitu ya, yang di bawah kendali pihak tertentu. Kebebasan pers. Masalah etis apa nih? Nah ini kelompok tertentu. Nah nih jurnalis baiknya tidak terlibat dalam melayani organisasi masyarakat tertentu, menghindari adanya konflik kepentingan. Jadi seorang wartawan layaknya dia harus ya benar profesi sebagai wartawan, tidak tergabung dalam ormas tertentu atau parpol tertentu. Takutnya tadi ada konflik kepentingan. Ini yang bahaya. Saya misalkan masuk partai apa ya, partai A gitu ya. Partai A itu ada di pemerintahan ya. Karena saya masuk partai A, partai saya mungkin dalam pesan-pesan saya akan memihak ke partai A gitu ya. Itu harus dihindari. Karena ada kepentingan. Kemudian selanjutnya ada ketepatan dan objektivitas. Dalam menulis atau membuat sebuah berita ya, tayangan berita apapun baik di televisi, radio segala macam gitu ya, harus cermat, akurat dan menghindari konflik saling kecil apapun. Makanya konsep dalam pemberitaan di media massa kita tidak bisa lepas dari unsur 5W 1H gitu ya. What, when, why, who, when, dan how. Agar berita yang dibuat itu memang selengkap mungkin gitu ya. Selain itu ada juga proses apa? Check and recheck-nya lagi. Nah, itu kalau di dalam sebuah pemberitaan media ya, saya rasa hampir sama ya, baik di media cetak, televisi, atau radio dalam pemberitaan media. Ketika naskah sudah dibuat, gitu, katakanlah di media cetak lah ya, naskah sudah dibuat oleh si wartawan, ditulis. Ada tim editornya yang akan melihat. Gitu ya. Oh ini baik nggak tulisannya, komposisi seperti apa, bener nggak segala macam. Tim editor. Selain editor ada redaktur pelaksana yang melihat secara keseluruhan baik tulisannya maupun foto yang dimuat. Setelah itu ada yang terakhir itu ada di pemimpin redaksi akan melihat seperti apa. Kayak gitu. Jadi ada jenjangnya. Kalau di media massa cetak begitu ya. Jadi nggak serta-merta dari wartawan lolos gitu aja, enggak. Media online pun begitu. Jadi dari reporter misalkan ada tim editor. Jadi ada yang kalau di media online ada yang khusus tim lapangan mencari berita, laporan. Ada yang khusus menulis, ada yang khusus mengedit ya kayak gitu. Agar tadi beritanya ada jenjang-jenjangnya, menghindari ini, menghindari ketidaktepatan atau ketidakobjektivitasan. Tindakan adil untuk semua orang. Jadi dalam membuat sebuah berita tadi tidak memihak, harus adil. Gitu. Jadi konteksnya adalah media menyampaikan fakta. Gitu. Benar atau salahnya itu kesimpulannya ada di tangan si pembaca atau konsumen media. Gitu. Ya. Jadi bukan yang langsung kemudian si medianya sendiri membuat kesimpulan sendiri. Gitu. Oh ini salah, itu benar, enggak. Gitu. Apalagi kalau kita bicara salah benar, yang menentukan salah benar adalah pengadilan. Gitu. Pokoknya media hanya menyampaikan fakta aja. Selanjutnya bersikap jujur. Mengungkapkan sebuah peristiwa. Semua aspek berita gitu. Jadi enggak ada ini. Makanya kalau dalam sebuah berita itu ya,
Ini bisa kalau misal dalam membuat laporan utama nih, katakan begitu. Itu dari semua sisi, dari semua sudut akan dilihat. Katakanlah sekarang lagi ramai ACT gitu ya. Mungkin akan dilihat dari apa, donaturnya siapa, digunakan buat apa gitu. Siapa pimpinannya, rekeningnya bagaimana segala macam. Itu kan menjadi gitu. Jadi lengkap kupasannya. Contoh. Selanjutnya tidak menuduh. Nah, ini harus bersikap netral media. Tadi tidak, karena itu, dan tidak menuduh satu pihak ini yang bersalah, tidak, yang enggak. Tadi saya bilang harus gitu. Fakta aja ini. Memberi gambaran tepat. Gitu. Tadi tidak membuat berita-berita bohong, gambaran yang salah mengenai suatu hal. Ini terutama nih yang banyak terjadi adalah kesalahan, misalkan kalau di media cetak antara foto dan tulisan nggak match gitu ya. Fotonya apa gini apa. Jadi kadang ada salah tafsir. Kadang foto siapa yang ditampilkan atau mungkin foto yang kapan gitu kan. Gitu. Di media online seringkali terjadi gitu. Saya kadang-kadang suka itu tuh, suka mengkritisi media-media online yang salah foto atau salah tulisan yang nanti membuat pengertian yang berbeda gitu ya. Kadang di Twitter tuh kadang suka saya begitu. Salah nih saya bilang begitu. Harusnya nggak begini gitu. Gitu. Jadi harus punya gambar yang tepat terhadap sebuah peristiwa. Jangan kemudian memunculkan foto atau tulisan yang sifatnya ambigu, yang memunculkan berbagai macam varian makna gitu ya. Media yang bagus adalah media yang ketika dalam penyampaiannya, apa yang disampaikan oleh media, saya ingin menyampaikan A, yang ditangkap oleh konsumen media juga A gitu. Bukan kemudian kita ingin menyampaikan A, yang diterima kemudian direspon oleh konsumen media B, C, D sampai Z. Tadi saya bilang banyak makna, enggak. Harus begitu. Media baik seperti itu. Gitu ya. Itu kalau kita bicara konteks etika komunikasi massa. Lalu bagaimana tentang etika dalam komunikasi organisasi? Nah, ini pentingnya. Apapun gitu ya, kita bekerja itu berarti kita dalam organisasi. Ya, kita dalam lingkungan kampus juga sebenarnya kita tuh konteksnya juga dalam ini juga gitu, dalam lingkungan kampus juga. Organisasi juga, organisasi kampus kan perguruan tinggi. Kita lihat ya. Apa etika dalam komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang dilakukan di dalam organisasi. Mudahnya gitu, sederhananya. Lihat nih. Karena kita dalam konteks organisasi atau perusahaan tidak menggunakan perkataan yang menyerang atau kepribadian atau pribadi individu. Kalau kita bicara ya atas nama organisasi gitu. Jadi hindarkan kata like and dislike terhadap pribadi seseorang. Saat rapat misalkan. Saya dulu kalau rapat sama teman-teman misalkan, itu bisa saling panas-panasan gitu ya, saling kayak orang berkelahi atau berantem gitu. Tapi kalau sudah di luar itu ya sudah, kita baik lagi gitu ya, nggak ada masalah gitu, karena itu tuh kepentingan perusahaan gitu ya. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang lazim atau dimengerti bersama oleh peserta komunikasi, menggunakan kata-kata yang memang dimengerti oleh semua orang gitu. Jangan gunakan kata-kata yang tinggi atau yang orang yang tadi bisa menimbulkan berbagai macam makna gitu kan. Kata-kata yang ambigu atau kata-kata yang apa ya? Atau kata-kata yang kasar misalkan ya. Atau menggunakan istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh orang lain. Kata-kata sederhana. Karena kenapa? Dalam konsep komunikasi yang utama adalah pesannya tersampaikan, informasinya tersampaikan dari komunikator, orang yang memproduksi pesan, ke komunikan, orang yang menerima pesan gitu ya. Apalagi dalam komunikasi organisasi, pesan disampaikan itu singkat, jelas, dan mudah dipahami. Terutama untuk komunikasi sifatnya mendesak, ya. Butuh keputusan cepat nih dalam organisasi. Sampaikan dengan menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang enak dan mudah dipahami, yang membuat nyaman. Tidak menyebutkan pemimpin dan menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai pemimpin. Nah, hati-hati ya. Apapun yang terjadi dengan pemimpin kita dalam organisasi atau perusahaan, dia adalah pemimpin kita. Yang harus kita jaga marwahnya. Loh iya. Karena kalau misalkan kredibilitas pemimpin sudah tidak dipercaya lagi, sudah diragukan, wah ini kan repot gitu.
Kebijakan dan keputusan nanti akan tidak dipercaya oleh bawahannya. Ya. Kemudian menyampaikan informasi atau berita sesuai dengan jalur yang seharusnya. Nah, kalau dalam konteks organisasi, kita mengenal adanya dua macam komunikasi. Ada komunikasi vertikal dan ada komunikasi horizontal. Ini dalam komunikasi organisasi ya. Komunikasi vertikal pun terbagi menjadi dua. Ada komunikasi dari atas ke bawah, top to down. Kemudian ada komunikasi dari bawah ke atas, down to up. Komunikasi dari atas ke bawah contohnya apa? Dari seorang pemimpin, misalkan manajer gitu ya. Atau katakanlah seorang supervisor ke karyawan yang di bawahnya. Dia bisa kata-kata perintah gitu ya. Contohnya apa misalnya? Adri, tolong buat catatan rapat kemarin ya. Kata-katanya gitu, menyuruh, perintah biasanya. Tapi kalau kata-kata vertikal dari bawah ke atasan, biasanya mengenai sesuatu yang sifatnya permohonan izin ya, izin cuti segala macam kayak gitu ya, sakit segala macam itu ya, kan kayak gitu. Dan kata-kata yang biasa agak lebih lunak. Pak, saya mau izin besok tidak masuk gitu, karena orang tua saya sedang sakit di kampung gitu. Saya izin tidak masuk kerja besok 2 hari. Misalkan kata-katanya agak lebih lemah, agak lebih lunak. Berbeda dengan tadi, komunikasi dari atas ke bawah. Karena kata-kata perintah, bisa kata-katanya agak lebih tegas gitu ya. Tadi saya mencontohkan dia, Adri, bikin laporan keuangan ya. Oke, ini contohnya. Kemudian tidak menyampaikan pesan dengan muatan seksual harassment. Yang membuat organisasi tidak nyaman. Jadi ada unsur-unsur yang seperti kayak pelecehan, kata-kata yang menyinggung secara ini. Gitu ya. Jangan gitu ya. Baik secara gender gitu yang ya mengecilkan sesuatu gitu, jangan gitu ya. Atau berkaitan dengan tadi ya, ketika kita berkomunikasi misalkan ini ada laki-laki gitu, kemudian menatapnya itu menatap seperti menelanjangi lawan bicaranya yang kebetulan berbeda jenis kelamin. Hati-hati nih, karena bisa menimbulkan salah tafsir. Jadi biasa aja. Selanjutnya tidak menipu komunikan dengan menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Tidak menipu komunikan. Komunikan itu orang yang menerima informasi. Ya. Jadi dalam etika dalam organisasi juga kayak gitu, dalam perusahaan, dalam organisasi. Kita nggak boleh berbohong sama teman kita atau anggota organisasi lainnya. Tidak seluruh informasi disampaikan apabila tersebut menjaga eksistensi organisasi. Nah, ini penting nih. Terutama buat para pemimpin-pemimpin yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Tidak semua hal harus diketahui oleh anak buah. Gitu. Karena itu bisa membahayakan keberadaan dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Gitu. Misalkan nggak, misal gini, wah ternyata ekspor kita bulan ini itu tidak bisa terjual seluruhnya karena terganjal masalah cuaca, terganjal masalah bea cukai, aturan yang di negara ini yang harus begini begitu, hingga cuma kejual sekitar 10% dari total 100% ini. Ini mengakibatkan kerugian yang luar biasa buat perusahaan. Gitu. Dan dampaknya mungkin 6 bulan ke depan, kalau begini terus, perusahaan akan bangkrut misalkan. Mungkin di para pemimpin perusahaan akan mau tahu, oh ini bukan begini. Tapi dia tidak harus menyampaikan kepada bawahannya, nanti begini, nanti akan menjadi down anak buahnya ya. Ada tidak semangat dalam bekerja. Karena sedang menghadapi kondisi perusahaan sedang labil gitu ya. Harus hati-hati. Ya kalau pemimpin yang bijak adalah ya biarkannya dulu. Kenapa? Karena bisa aja dalam tempo 6 bulan ada perubahan tertentu, ada kebijakan tertentu yang membuat ekspor nanti bisa berjalan lagi gitu. Atau keuangan kembali stabil lagi. Kan bisa juga terjadi. Nah nih, hati-hati terhadap kebohongan. Kebohongan juga dapat mengancam eksistensi organisasi. Oh iya, kalau pemimpinnya berbohong apalagi? Ya, ini bisa berbahaya. Misalkan apa? Memang tadi saya bilang kita tidak semua informasi disampaikan, tapi kadang-kadang kalau sudah sampai titik tertentu, misalkan gini, kok perasaan kita bekerja itu tidak pernah ada peningkatan ya, misalkan kayak gitu. Waduh, padahal kayaknya kita banyak ekspor segala macam. Nah, misalnya pemimpinnya bohong, oh enggak nih kita kan butuh biaya gini. Jangan
berikan aja alasan yang memang tepat kalau kita bisa belum memberikan gaji yang patut segala macam gitu. Jangan kemudian nanti memunculkan multi tafsir yang membuat karyawan, loh enggak kok harusnya begini begitu gitu. Atau mungkin berbohong tentang keuntungan perusahaan. Saya jadi ingat gitu ya, ada teman saya tuh di salah satu perusahaan besar tuh ya di daerah Bogor. Dia tuh ikut SPSI. Waktu itu perusahaannya sudah sekian tahun tidak pernah naik gaji. Padahal dia tahu perusahaannya itu sedang maju-majuan dalam penjualan produknya gitu ya. Hingga kemudian dia protes, tapi kemudian ya tidak disukai oleh si perusahaan tersebut, manajemennya, hingga kemudian dia dikeluarkan. Tapi akibatnya yang dia proses tadi ternyata menjadi bahan pertimbangan dari perusahaan. Ternyata malah perusahaan menaikkan gaji karyawan di dalamnya itu sampai 4 atau 6 kali saya lihat gitu ya, yang saya dengar gitu ya. Ternyata perusahaan mampu untuk menaikkan gaji dari sekian karyawan yang sudah puluhan tahun tidak naik gitu. Artinya selama ini mungkin ada kebuhan. Mungkin karena tadi ada yang demo segala macam, mungkin dia menjadi pertimbangan. Oh, kalau begini terus nanti perusahaan tidak akan sehat gitu, karena sudah diketahui ininya kayak gitu. Nah, ini hati-hati. Kalau kita kebawah terus akan membuat kondisi perusahaan tidak baik. Kemudian selanjutnya menyampaikan keburukan personal yang tidak berhubungan dengan kinerja untuk menjalankan kedudukan dalam organisasi. Ini sering kali ya. Ini untuk orang yang bersaing untuk menduduki jabatan tertentu. Bisa ada pihak yang kemudian memberikan sesuatu yang mungkin diserang pribadinya lah, diserang keluarganya lah gitu ya, untuk menampilkan bahwa ini orang ini sebenarnya tidak layak untuk posisi tersebut. Nah, hati-hati. Itu nggak boleh. Jangan hubungkan kehidupan pribadi seseorang dengan kinerjanya di organisasi. Kalau misalkan dianggap kinerjanya bagus di organisasi, ya sudah, memang itu menjadi prestasi dia yang harus kita apresiasi, terlepas dari bagaimana dia kehidupan pribadinya. Karena kita ada yang tahunya di organisasi, tahunya di pekerjaan, tahunya di perusahaan. Gitu ya. Oke, selanjutnya mengenai etika komunikasi bisnis. Nah, kalau kita bicara komunikasi bisnis, nah secara pengertian adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis. Baik dalam bentuk komunikasi verbal itu berarti komunikasi dilakukan lewat bahasa lisan, misalnya bahasa lisannya, dan tulisan. Juga menggunakan komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal itu bisa baca bahasa isyarat ya, gerak mata, gerak badan, kayak gitu ya. Kayak gitu. Non-verbal. Untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pasti dalam komunikasi bisnis dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis gitu ya. Yang untuk mencapai keuntungan. Nah, kalau kita bicara etika komunikasi bisnis, pastinya etika yang berkaitan dengan komunikasi dalam bisnis ya. Poin utama adalah etika. Jadi kalau secara pengertian harfiahnya adalah pandangan manusia terhadap baik buruknya perilaku manusia dalam menjalani komunikasi dalam lingkup bisnis. Jadi itu. Mengalih ada attitude-nya dilihat seperti apa gitu. Etikat BK seperti apa dalam menjalani komunikasi bisnis gitu. Berkaitan dengan perilaku seseorang. Nih, ini ada contohnya ya. Ini ada dua yang ini. Pertama, etika bisnis dalam mengirim pesan gitu ya, atau membuat informasi, mengirim informasi. Yang pastinya kalau kita datang ke tempat segala macam ada sapaan ya, halo selamat pagi siang, itu kayak gitu. Kemudian dalam pertemuan tertentu memperkenalkan dirinya siapa, keperluannya apa segala macam. Dalam rapat misalkan gitu, dengan klien dengan apa gitu. Ada kata pembukanya, kata penutup. Kemudian mengakhiri percakapan dengan terima kasih. Saat mengirim pesan usahakan yang secara singkat saja, jangan memberikan percakapan yang dirasa memperpanjang percakapan. Kalau saya panjang pakai saluran lain. Tidak disarankan untuk mengirim kabar rasa buruk lewat saluran ini. Gini ya teman-teman, ketika dalam konteks kita berada dalam urusan bisnis ya, dalam kita gini, ketika kita berbicara dengan seseorang, terutama mengenai bisnis ya, tidak semua orang yang kita ajak bicara untuk mencapai informasi itu dalam kondisi yang sedang baik atau kondisi yang nyaman. Gitu. Harus diperhatikan bagaimana gestur tubuhnya, bagaimana ini segala macam. Yang pasti adalah bagaimana ketika kita mulai percakapan, dia dalam kondisi nyaman dulu terhadap diri kita. Gitu. Biasanya ini yang sering saya lakukan adalah saya tidak langsung ke masalah yang mau saya utarakan gitu ya.
saya maunya apa gitu, enggak. Tapi lihat sekeliling dulu dia. Oh, dia sedang memakai apa nih? Oh, jam tangannya bagus. Wah, jam tangan Bapak keren nih gitu. Oh, baju Bapak keren nih. Jadi dibikin dia nyaman dulu, kata-kata yang mungkin kecil gitu ya. Tapi kan kalau sudah bikin dia nyaman akan enak gitu. Atau melihat apa yang wow, wanginya tubuhnya gitu ya, atau wah, Bapak hebat nih, sudah pagi datang duluan. Ada hal yang kita puji misalkan. Itu untuk membuka aja jalur komunikasi biar enak ketika ngobrolnya. Karena bisa saja kalau kita tiba-tiba baru ketemu langsung masuk ke to the point masalahnya, orang itu akan merasa tidak nyaman, akan memberikan respon yang tidak baik. Ya. Kemudian ada lagi etika dalam telepon ini ya, untuk urusan bisnis gitu ya. Jangan memotong lawan bicara. Ini baik lewat telepon, baik lewat sekarang ada pertemuan Zoom segala macam ya. Ketika sedang diskusi bisnis gitu. Biarkan dia berbicara dulu baru kita menanggapinya. Karena cara ini nggak sopan. Kita pun yang akan dapat informasi cuma sepotong-sepotong kalau kita memotong lawan bicara orang. Kemudian jika kita tidak mendengar dengan jelas, gitu ya, ini lewat teleponnya, gunakan kata maaf untuk meminta dia mengulanginya. Ya nggak masalah, gitu ya. Pokoknya ada kata-kata maaf, terima kasih itu biasa, gitu ya. Kalau kita sedang makan ya, kalau kita mau nge-telepon, kita kunyah dulu, habiskan dulu makanannya, gitu ya. Jangan sambil makan, sambil mengunyah kita telepon gitu ya, karena terdengar tidak enak, akan terdengar tidak jelas omongan kita. Kemudian apalagi etika yang lain, misalkan dalam bisnis, ketika akhir percakapan, ini kita posisi kita adalah menerima telepon ya. Ketika percakapan, orang yang menelpon kita dulu lah, kemudian yang harus mengakhiri pembicaraan gitu. Jangan kita, etikanya begitu. Terkecuali misalkan udah selesai pembicaraan, 10-15 detik dia nggak ada tutup teleponnya juga gitu ya, mungkin masih kangen sama kita kali ya. Nah, kita yang menutupnya nggak apa-apa gitu ya. Itu tadi jangan kita yang duluan kalau bisa, biarkan orang yang menelpon duluan kita yang akan menutup telepon. Nah, baik teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada malam hari ini. Sebelum saya buka link pertanyaan. Saya buka pertanyaan. Saya minta teman-teman untuk menampilkan wajahnya dulu yang bisa on cam. Silakan untuk saya ambil screenshotnya. Silakan. Oke, Mas Firdaus, Mas Dwi, yang lain. Oke. Ini baru cowok semua nih. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Nanti saya ambil 2 kali. Baik, saya ambil sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman semua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada malam hari ini mengenai etika komunikasi bisnis, komunikasi massa, dan komunikasi organisasi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Aman-aman aja? Ya nggak apa-apa juga teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan ya sudah ya. Mungkin teman-teman capek juga kali ya seharian bekerja gitu, nggak apa-apa gitu ya. Ya, berdoanya kita semua bersama-sama lah biar kita nanti selalu sehat lah sampai nanti kita bisa menghadapi UAS dengan baik ya teman-teman semua ya gitu. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.